Pernah ngerasa kalau gaji 2 juta tidak cukup untuk 1 bulan? Tenang, itu wajar kok, apalagi di zaman sekarang. Tapi itu lebih baik daripada nggak punya gaji sama sekali. Nah, kabar baiknya, kamu tetap bisa upgrade keuangan dengan gaji 2 juta dan mencapai financial freedom jika dilakukan secara konsisten dan bertahap. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mempelajari ilmu mengelola keuangan dan kemampuan meningkatkan sumber income yang paling dibutuhkan di zaman sekarang. Proses ini agak panjang dan perlu waktu, tapi yuk mulai. Mulai dari baca buku untuk menambah wawasan kamu seputar dunia keuangan dan bagaimana cara upgrade finansial dengan gaji minim. Beberapa buku yang bisa kamu baca. 1. Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Buku ini membahas tentang cara pandang yang berbeda antara ayah kaya dan ayah miskin. Ayah kaya menjelaskan bagaimana uang bisa bekerja bagi pemiliknya. Sedangkan ayah miskin menjelaskan bahwa bekerja adalah cara untuk menghasilkan uang. Poin-poin yang dibahas dalam buku Rich Dad Poor Dad adalah 1. Memahami perbedaan aset dan liabilitas. 2. Pondasi pembangun kekayaan yang wajib dipahami pemula. 2. Tentang pentingnya pendidikan keuangan, kurangnya pendidikan keuangan di sekolah, dan bagaimana cara mencapai kebebasan finansial. 3. Pemikiran kritis tentang uang agar tidak menilai uang sebatas fungsi konvensional saja. 2. Buku Simple Path of Wealth karya J.L. Collins. Buku kedua yang sangat direkomendasikan bagi pemula karena gaya bahasa dan materinya sederhana, tidak rumit dan tanpa tekanan. Isinya tentang mencapai kebebasan finansial dan mengelola uang secara bijaksana. Hal-hal yang dipelajari dalam buku The Simple Path of Wealth karya J.L. Collins diantaranya 1. Pentingnya investasi yang cerdas demi tercapainya hasil stabil dan jangka panjang. 2. Bagaimana mengatasi emosi yang impulsif ketika membahas uang dan investasi. 3. Kesalahan-kesalahan umum mengelola keuangan yang bisa dihindari. Semua ini berdasarkan pengalamannya sendiri, jadi sudah terukur dan bisa kamu terapkan juga. Buku ketiga yaitu buku milik Vicki Robin, judulnya Your Money, Your Life. Buku ini mengajak kamu membangun hubungan yang baik saat berinteraksi dengan uang, memberikan langkah praktis yang mudah diikuti dan bagaimana pengelolaan keuangan yang seimbang. 3 poin penting yang dibahas dalam buku Your Money, Your Life karya Vicki Robin adalah 1. Memahami dasar-dasar uang dan apa saja yang terlupakan oleh manusia saat mulai berinteraksi dengan uang. 2. Mengubah hubungan manusia dengan uang dalam cakupan pemahaman yang lebih intens. 3. Mencapai financial freedom tanpa merasa tertekan saat proses mencapainya. Ketiga buku ini menawarkan pemahaman, konsep keuangan, dan langkah praktis yang bisa kamu ikuti untuk mengubah konsep yang kamu miliki soal uang. Kalau tertarik buat bahas buku-buku ini lebih dalam, langsung komen ya. 2. Gunakan aplikasi keuangan digital. Sangat direkomendasikan untuk kamu yang ingin upgrade finansial untuk menggunakan aplikasi keuangan digital. Aplikasi ini gunanya untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan kamu. Jadi seandainya ada over budget, bisa langsung kamu benahi. 3 aplikasi yang cocok untuk kamu coba adalah 1. Money Lover. Aplikasi pencatat pengeluaran yang rinci, bersih, dan cocok bagi pemula. Di dalamnya ada kategori-kategori yang bisa langsung diisi, contohnya kebutuhan makan, hiburan, dan transportasi. 2. Unit Budget. Aplikasi ini sangat cocok untuk orang yang sangat disiplin dalam mengatur keuangan. Di dalamnya ada sistem budgeting 4 langkah yang bisa bantu kamu menyusun perencanaan pengeluaran berdasarkan prioritas. 3. Bibit atau Ajaib. Aplikasi ini sangat cocok untuk kamu yang ingin belajar berinvestasi dengan modal terbatas. Di dalamnya juga ada edukasi untuk pemula. 3. Cara memahami laporan keuangan pribadi. Untuk memahami laporan keuangan pribadi, kamu harus mulai dari mencatat semua pemasukan dan pengeluaran yang ada. Cara ini bakal bantu kamu menganalisis kelebihan dan kekurangan kamu dalam mengatur keuangan. Metode budgeting yang bisa kamu pilih yaitu 1. Metode 50-30-20. Sangat recommended untuk pemula karena mudah diterapkan dan tidak mengekang, dan sangat cocok untuk kamu yang punya penghasilan tetap. Tapi metode ini mungkin agak susah kalau ada biaya tak terduga. 2. Metode Zero Based Budgeting. Prinsipnya, setiap akhir bulan saldo harus mendekati 0 agar tidak ada uang yang sia-sia.
Metode ini sangat rinci karena kamu harus memastikan semua uang yang ada sudah teralokasikan dengan baik. Kekurangan dari metode ini adalah waktu yang diperlukan untuk mencatat semua pengeluaran itu agak panjang. Jadi kamu perlu meluangkan waktu setiap hari khusus untuk mencatat keuangan kamu agar tidak rugi. Kamu juga bisa mengkombinasikan antara kedua metode ini untuk mendapatkan kebiasaan keuangan yang lebih detail dan fleksibel. 4. Tantangan dan resiko. Meskipun kayaknya biasa aja dan pasti semua orang bisa, tapi nyatanya melakukan budgeting itu termasuk hal yang agak menantang. Untuk bisa budgeting, kamu perlu disiplin, terbiasa dengan tekanan, dan fleksibel jika sewaktu-waktu ada pengeluaran tak terduga. Tantangan disiplin adalah dorongan bersikap impulsif. Kamu yang biasanya jajan semaunya tiba-tiba harus mengatur uang jajan setiap hari. Apalagi sampai harus mencatat semuanya. Kalau belum terbiasa, biasanya bakal ada yang terlewat. 2. Kebutuhan darurat. Namanya kebutuhan darurat, datangnya memang nggak disangka-sangka dan sifatnya sangat mendesak, seperti kesehatan dan keluarga. Karena itu, sejak punya gaji pertama selalu sisihkan 50.000 atau 5% dari gaji untuk dana darurat. Godaan melanggar budgeting yang udah dibuat biasanya muncul saat musim belanja, flash sale, atau saat promo besar-besaran tiba. Apalagi sekarang ada istilah Harbolnas. Gimana nggak menggoda sekali? Solusinya gimana? Kalau budgetnya ada, ya udah dibeli, tapi tetap utamakan fungsi. 4. Anggaran yang nggak realistis. Ini termasuk godaan tapi dalam bentuk keinginan untuk menjadi yang terbaik. Biasanya saat pertama kali nyemplung, hasrat ingin teliti, hemat, dan terukurnya itu gede banget. Akhirnya bikin anggaran yang ketat. Padahal cara seperti ini justru bikin stres dan keinginan belanja jadi makin impulsif. Solusinya, lakukan secara bertahap aja, yang penting konsisten. 5. Kurang sabar. Perasaan ini akan mulai terasa setelah beberapa bulan menerapkan metode budgeting. Konsisten itu sulit. Untuk mencapainya, kamu harus punya pandangan yang lebih panjang tentang kehidupan kedepannya yang ingin dicapai seperti apa. Penting untuk bersikap realistis agar proses yang menguji kesabaran ini nggak bikin kecewa. Intinya cuma satu, semoga akhir dari proses ini bisa bantu kamu upgrade keuangan dari gaji 2 juta menuju financial freedom. Cara atur gaji 2 juta dengan metode budgeting untuk upgrade keuangan. 1. Gunakan metode 50-30-20. Alokasikan 1 juta untuk kebutuhan pokok, 600.000 untuk hiburan, dan 400.000 untuk tabungan. Metode ini jadi agak menantang karena kamu nggak boleh pakai uang lebih dari 50% untuk kebutuhan pokok. Jadi kamu dituntut untuk sangat selektif jika ingin beli barang. 2. Gunakan metode zero based budgeting. Buat rencana untuk uang 2 juta tadi sejak sebelum uangnya ada di tangan. Contohnya, gunakan 1 juta untuk kebutuhan pokok, 200.000 untuk hiburan, 300.000 untuk transportasi, 200.000 untuk tabungan, dan 200.000 untuk investasi. Tantangannya, kamu harus konsisten dan komitmen dengan rencana anggaran yang kamu buat. Metode ini sangat cocok untuk kamu yang disiplin dan teliti. Nah, kebayangkan gimana caranya atur gaji 2 juta untuk upgrade keuangan? Uang yang kamu sisihkan setiap bulannya ini bisa dipakai untuk upgrade skill, baik yang gratis atau berbayar. Perkaya wawasan keuangan kamu mulai dari baca buku, ikut pelatihan, gabung komunitas, dan miliki lingkungan pertemanan yang sehat. Perjalanannya bertahap, tapi pasti akan ada hasil kalau konsisten. Karena itu, mulailah dari sekarang, lakukan pelan-pelan dan sabar. Semoga bermanfaat.